Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahsan. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bagaimana kabarnya keluarga dan anak-anak di rumah? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, semuanya juga sehat dan baik-baik saja. Untuk siswa-siswi di SMK bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, semuanya baik dan aman. Tapi kan setiap pembelajaran di sekolah pasti ada hal yang berbeda Pak. Oh, pasti setiap pembelajaran tidak lepas dari interaksi dengan siswa yang menarik. Mohon maaf Bu, ada apa masalah apa ya Bu? Ya Pak, saya memang sedang ada sedikit masalah nih terkait dengan pembelajaran di kelas saya. Apakah Pak Ahsan ada waktu ya untuk saya untuk sedikit berdiskusi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang? Ya Bu, tentu saya ada waktu yang longgar untuk siang hari ini. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang Bu Puji harapkan untuk berbincang-bincang dengan saya? Saya ingin, ya tentunya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Oh gitu ya Bu. Tentu saja boleh. Saya senang banget dengan Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu? Jadi begini Pak, saat pembelajaran saya di kelas, itu saya Ya. menemukan beberapa murid yang kurang antusias atau kurang aktif Pak dalam pembelajaran saya. Dan ada juga murid yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya berikan. Terus kemudian ada siswa saya juga yang mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu Pak, molor-molor gitu Pak. Oke, oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu penyebab murid Ibu kurang antusias, kurang aktif dalam pembelajaran, kurang memahami materi pembelajaran, dan saat siswa mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu Puji? Sepertinya ada beberapa faktor sih Pak yang menyebabkan siswa seperti itu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi Bu? Saya sempat menanyakan ke beberapa anak Pak. Yang pertama itu anak itu merasa bosan saat pembelajaran saya karena katanya pembelajarannya monoton. Terus saya juga memang lebih Hmm, dominan di kelas itu Pak. Maksudnya begitu. seringnya dengan menggunakan metode ceramah ngoten. Terus Oh, kemudian anak jadi kurang aktif gitu Pak. Terus saya juga jarang sih memberi kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan temannya dan untuk bertanya di dalam kelas. Itu saya jarang memberikan kesempatan itu. Nah, kemudian untuk siswa yang sulit memahami materi itu ternyata karena mereka itu kalau pagi itu ada kebiasaan tidak sarapan, Pak, sebelum oh berangkat gitu, sekolah. tidak Jadi dia sarapan. kurang fokus gitu loh di Tidak fokus. kelas seperti itu. Kemudian ada juga anak yang suka terlambat mengumpulkan tugas itu dikarenakan tugas saya terlalu banyak Oh, dan terlalu banyak ya, Bu? yes, dan akhirnya siswa itu juga tidak apa ya tugas siswa itu mungkin kurang apa ya tidak sesuai dengan bakat dan minatnya anak gitu Pak. Jadi anak merasa kayak males-malesan mengumpulkan tugas seperti itu. Oh gitu ya, Bu. Jadi siswa ada yang merasa bosan karena pembelajaran yang monoton, Ya, sehingga membuat siswa kurang aktif dan yeah. siswa kurang fokus karena tidak sarapan dan terlambat mengumpulkan tugas karena terlalu banyak. Jadi harapan Bu Puji dalam proses pembelajaran di kelas itu kira-kira seperti apa ya, Bu? Harapannya sih saat proses pembelajaran saya inginnya ya pembelajaran di kelas saya itu lebih nyaman, Ya, menyenangkan, lebih ya, menarik gitu Pak di kelas supaya anak betul. juga betah di kelas gitu kan pada saat mengikuti pembelajaran saya. Kemudian anak juga lebih mudah memahami materi yang saya berikan dan siswa juga mengumpulkan tugasnya juga tepat waktu Pak, seperti itu. Oh, baik, Bu. Setelah Bu Puji memahami permasalahan yang Ibu hadapi,
bagaimana langkah-langkah Ibu dalam mengatasi masalah tersebut, Bu? Kira-kira seperti apa ya? Yang saya lakukan adalah ya yang pertama membuat Pak, merancang pembelajaran yang lebih menarik, Pak. Gitu. Itu. Pembelajaran yang Jadi, menarik. Bagus. yang lebih menarik dan lebih menyenangkan, yaitu Ya. kemungkinan saya akan mengubah metode pembelajaran saya, Pak, supaya Ya. siswa itu menjadi lebih aktif. Ya. Terus juga ada apa ya kayak tanya jawab karena kemarin kan Ya. siswa pasti memang Ya, sayanya Bu. yang kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya seperti Ya. itu. Kemudian saya juga akan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam gitu, Pak. Ya. Supaya siswa juga yang kurang memahami materi dari saya bisa mungkin lebih memahami lagi dengan sumber belajar yang beragam. Jadi siswa nggak Oh, bagus, bosen. Bu, ya. Bagus. Kemudian saya juga ingin memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang sulit untuk memahami materi seperti itu, Pak. Dan saya juga akan memberikan tugas kepada siswa sesuai bakat dan minatnya, Pak. Misalnya sebagai contoh kayak ada anak sekarang tuh kan lagi seneng TikTokan gitu. Jadi mungkin Iya, tugas itu bagus. nggak Yang melulu viral, Bu, ya? berupa nggak melulu yang Ya. berupa tertulis, Pak. Jadi mungkin bisa jadi tak suruh bikin video TikTokan atau mungkin ya hobinya menulis biar menulis artikel atau bahkan membuat poster ngoten, Pak. Kalau yang hobinya menggambar ngoten. Oh gitu, jadi disesuaikan dengan minat bakat siswa, sesuai Nggih, produknya Pak. nanti Iya, tugasnya Pak. seperti apa. Ya Bu Puji, rencana yang bagus menurut saya Bu Puji. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan untuk siswa yang kurang memahami materi dalam pembelajaran? Oh ya Pak, rencananya saya akan memberikan bimbingan, yaitu berupa memberikan latihan-latihan soal sesuai dengan kemampuan siswa tersebut, Pak. Gitu. Jadi tingkat kesulitannya gitu. juga saya sesuaikan dengan kemampuan siswa, Pak. Ngoten. Tapi Ibu terus bimbing terus kan siswanya sehingga menjadi lebih baik. Iya, Pak. Saya tetap selalu membimbing siswa sampai selesai, Pak. Oh gitu. Ya Bu, semoga siswa-siswi Bu Puji lebih aktif dan bisa memahami materi dengan baik dan saat mengumpulkan tugas juga lebih tepat waktu karena menerapkan model pembelajaran, strategi, cara, dan juga tugas yang sesuai dengan minat bakat siswa. Ya, dan jadi siswa setelah pembelajaran di kelas itu bisa langsung mengumpulkan tugas, Pak. Jadi siswa itu mengumpulkan gitu. tugasnya tepat waktu, Pak. Jadi langsung mengumpulkan tugasnya gitu ya, Bu? Jadi biar tepat waktu nggak molor-molor lagi gitu. Terus untuk apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi agar bisa terlaksana, Bu? Rencananya sih saya akan mulai melaksanakannya minggu depan, Pak. Dan itu juga saya akan berusaha untuk konsisten agar saya juga bisa melihat progres atau perkembangan siswa saya, Pak. Perubahan yang terjadi pada siswa-siswi saya, Pak. Seperti itu. Jadi sesegera mungkin ini. Oh, bagus, Bu. Kira-kira siapa saja yang nanti bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen agar bisa terlaksana dengan baik di sekolahan, Bu? Ya tentunya itu dukungan dari kepala sekolah, Pak, terus rekan sejawat dan juga orang tua wali, Pak, orang tua wali siswa. Berkolaborasi gitu ya, Bu, saling komunikasi yang baik gitu ya. Dan kita kan istilahnya untuk mendidik anak kan saya juga nggak sendirian, makanya kita harus saling menjalin komunikasi yang baik. Saya rencananya akan menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, terus rekan teman sejawat, guru mapel lainnya, dan juga dengan orang tua siswa, Pak, tentunya. Oh gitu. Oh bagus sekali rencana Bu Puji. Semoga rencana Bu Puji bisa berjalan dengan lancar. Siswa lebih aktif, pembelajaran siswa lebih memahami materi, dan saat diberikan tugas bisa melaksanakan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu dari setelah melaksanakan ini? Alhamdulillah Pak, sekarang perasaan saya sudah lega Pak Hasan, karena saya sudah
berbagi cerita dengan Bapak untuk menggali penyebab permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian saya juga sudah menemukan solusi yang baik dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu Puji ya. Pada siang hari ini saya rasa perbincangan baik ini sangat baik dan luar biasa. Nah, dan Bu Puji benar-benar melaksanakan nanti yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat dan dengan senang hati. Dan semoga terlaksana dengan baik di sekolah Ibu Puji, di SMK Bu Puji ya. Ya, semoga pelajaran lebih aktif, menyenangkan dan lebih baik. Ya Pak, insya Allah saya akan selalu semangat dalam membimbing siswa-siswi saya Pak. Biasanya kalau gurunya semangat, nanti siswanya jadi ikut semangat Pak. Ya, bagus Bu. Kira-kira Bu Puji hal yang lain apa yang ingin dibicarakan Bu? Sepertinya sudah cukup Pak, karena saya juga sudah menemukan solusi. Dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan Pak Ahsan. Semoga ini merupakan solusi yang terbaik Pak untuk siswa. Nanti mungkin lain waktu kalau saya punya kendala atau permasalahan apa, saya bisa minta waktunya lagi Pak untuk kita biar bisa sharing lagi seperti ini. Ya, sama-sama Bu Puji. Untuk pertemuan siang hari ini saya juga senang bisa saling membantu. Semoga nanti berjalan dengan bagus. Kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Baik Pak, terima kasih sekali untuk waktunya dan terima kasih untuk sharingnya hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum Pak Ahsan. Waalaikumsalam Bu Puji. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Ahsan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Puji boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas yang saya ajar Bu. Baik Pak Ahsan, apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu Puji, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dari jumlah siswa di kelas. Seperti itu Bu. Oh, jadi menurut Pak Ahsan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar di kelas Bu, dalam proses pembelajaran. Oke, menurut Pak Ahsan, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya di kelas. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja sih yang membuat murid Bapak itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Ahsan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang senang dan tidak monoton dan tidak membosankan seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat sekali tuh dengan Pak Ahsan. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran Pak Ahsan? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid, Bu. Untuk saat ini, murid diminta harus aktif dalam pembelajaran di kelas, karena satu kelas itu banyak, nanti dibagi-bagi menjadi kelompok dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, Bu, karena untuk memberi semangat di kelas dan game-game supaya pembelajaran lebih menarik. Jadi siswa itu sekarang itu menggunakan HP agar bisa menarik dan bisa bermanfaat. Seperti itu, Bu. Wah,
Sepertinya itu menarik sekali, Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kira-kira apa ya, Pak, penyebabnya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan Hmm, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, sehingga siswa kurang aktif seperti itu. hmm, begitu ya, Pak. Kalau Ya, boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja, Pak, di kelas? saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Jadi saya menggunakan buku teks di perpustakaan untuk saya baca dan saya siswa suruh ngambil dan nanti dibaca bersama. Seperti itu, Bu. Oh, selain buku teks dari perpustakaan, ada sumber belajar lain nggak ya, Pak? Saya pikir banyak ya Bu sekarang sumber belajar yang ada di video YouTube karena siswa banyak yang menggunakan HP, ada juga yang membuka browsing di internet, artikel blog atau tulisan-tulisan ilmiah di internet karena sekarang kan banyak media sosial ya Bu. Atau juga bisa menggunakan aplikasi yang seperti Iya. ini. Karena sekarang siswa-siswa itu senang menggunakan TikTok dan IG Bu atau Reel IG seperti itu. Oh, nah betul sekali Pak, saya yakin sekali. Bila Pak Hasan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid Bapak lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang rencana Bapak apa untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi untuk rencana saya adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti Ya, video oke. YouTube dan TikTok untuk sekarang, seperti itu. Hmm, Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada siswa, karena siswa oke. kalau diberikan tugas terlalu banyak itu biasanya cenderung tidak suka. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat bakat murid saya, karena siswa ada yang berbeda-beda minat bakatnya saya sesuaikan. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran yang sekarang yaitu berdiferensiasi seperti itu, Bu. Wah, Sehingga bagus. murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan Hmm, bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ya, dan laporan hmm, digital. Seperti itu, Bu, hmm. untuk yang sekarang. Bagus sekali Pak rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Ahsan. Selanjutnya apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak? Oh, untuk saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, menggunakan banyak Hmm. sumber belajar untuk Wow. eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya Bagus. senang dengan kegiatan eksplorasi materi seperti itu. Tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Keren rencana Pak Ahsan. Saya Ya. sangat mendukung rencana Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Sekarang bagaimana sih perasaan Pak Ahsan? Untuk perasaan saya sekarang yaitu senang, lega karena bisa menemukan solusi dari masalah saya, berbagi cerita dengan Bu Puji untuk menggali dan menemukan solusi tadi ya, dari permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran di kelas dengan siswa. Seperti itu, Bu. Saya senang sekali. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah kalau begitu Pak Hasan. Semoga Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat dan perasaan senang sehingga murid-murid pun bisa akan ikut senang Pak. Ya, Bu Puji, saya akan selalu semangat dalam membimbing murid-murid saya di kelas sehingga mereka lebih aktif dan lebih senang, nyaman di kelas sehingga pembelajaran bisa berpusat pada siswa. Baik, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bapak ceritakan atau Bapak diskusikan? Ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih Bu Puji atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan ya, Bu, Ya, untuk siang hari ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk pembelajaran di kelas saya. Semoga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa saya di kelas dan mengasihkan seperti itu yang saya sukai, Bu. amin. Sama-sama Pak Hasan. Semoga dengan begitu kita menjadi guru yang dirindukan di kelas gitu ya Pak ya. Oke, Ya. kalau begitu saya mohon untuk undur diri dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan Pak Hasan.
Baik Bu Puji, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Hasan.